bercerita zona 5 dimensi, pembalasan dendam. Di dalam goa ada MC kita yang sedang membaca buku. Di dalam buku tersebut menjelaskan orang yang membaca buku ini adalah orang yang paling beruntung di dunia. Mereka yang menguasai teknik lengkap seni bela diri ini akan menjadi tak terkalahkan di zamannya. Lalu si MC berkata, "Apa ini? Pria macam apa yang menulis omong kosong seperti itu?" Dan dalam buku tersebut dituliskan, jika seseorang menguasainya hingga tahap tengah, kekuatan mereka tidak akan tertandingi. Bahkan, menguasai tahap akhir, mereka akan menaklukkan dunia dan tak terkalahkan. Mereka sangat percaya diri, kata si MC. Sebelum sampai ke goa tersebut, si MC mengingat kembali masa di mana saat dia dikejar. Dan si MC pun berkata, "Aku membuat kontrak dengan aliansi Murim dan datang ke Nanman. Misiku adalah melacak dan melenyapkan sekte Asuran, salah satu sekte Murim yang terkenal kejam." Sambil berlari, si MC pun terus dikejar, sehingga sang pembunuh pun ingin menebas si MC. Lalu si MC pun melirik sembari mengeluarkan senjatanya. Dalam benak si MC, sekte Kunlun, Divine Small Cloud Dragon Technique. Si pembunuh pun terkejut dengan jurus si MC kita. Lalu, MC pun menebasnya hingga mokat seketika. Dan tiba-tiba terdengar langkah kaki dari para pembunuh yang lain. Dan pada akhirnya MC kita pun terkepung. Sembari melirik para pembunuh, si MC menghitung 1, 2, 3, 4, lalu bergumam. Untuk menghadapi banyak musuh menggunakan teknik Five Tiger Get Brick Sword, para pembunuh pun terkejut. MC pun berlari dengan mengeluarkan teknik tersebut. Lalu, tiba-tiba, si MC pun menebas mereka sekaligus sehingga ada yang tumbang dan ada juga yang masih bertahan. Si MC yang melihat pembunuh tersebut yang bertahan pun berkata, "Sepertinya pedangku meleset." Lalu, si pembunuh maju menerjang MC sambil berkata, "Kau bajingan tikus." Si MC pun menginjak kakinya, lalu menebasnya hingga mokat. Saat kemudian, para pembunuh lainnya pun datang, lalu berkata, sepertinya mereka diserang oleh patroli Ronin tersebut. Pasti ada puluhan orang kita yang menjadi korban si brengsek itu. Dia pasti bersembunyi di dekat sini. Mereka pun berpencar untuk mencari si MC kita. Dan terlihat MC yang berada di atas pohon sembari berkata, "Pokoknya aku harus lari dulu. Selama 5 tahun aku aktif di hutan Nanman sebagai patroli Ronin unit Nangin. Aku bisa menemukan tempat persembunyian di medan apapun." Sembari terus berlari, MC pun bergumam, "Meskipun aku mungkin merupakan anugerah bahwa aku mempelajari teknik Divine Small Cloud Dragon yang kuat, teknik itu telah menyelamatkan hidupku berkali-kali. Sepertinya mereka sangat gigih dan sudah seminggu mereka masih terus mencariku." Dan tiba-tiba pun MC berhenti. "Oh, ada apa di sini?" Ternyata sebuah gua terlihat cukup luas. Tinggal di gua ini untuk sementara. Seharusnya aman. Aku telah dikejar oleh murid sekte Asura selama seminggu. Kalau dipikir-pikir, hidupku ini sungguh luar biasa. MC pun terus berjalan menelusuri gua. Dan tiba-tiba MC pun terkejut melihat 2 mayat yang tergeletak di tanah. Sembari bergumam, "Apa ini? Mayat?" Keduanya sepertinya sudah lama meninggal.
Tapi ternyata kondisi pria ini dalam keadaan baik, mengingat mereka berada di gua yang sempurna untuk pembusukan. Tidak diragukan lagi, mereka adalah seniman bela diri yang sangat terampil, mungkin setara dengan Adenman Bodhi, sang Buddha. Di sisi lain, orang ini sudah benar-benar terbakar. Kekuatan api hebat macam apa yang membuatnya seperti itu? Kemana perginya kepalanya sembari menunduk mengambil sebuah kotak? Apa ini? Buku? Dilihat dari keberadaan paku, apakah buku ini tentang teknik belajar menggunakan paku? Mari kita lihat apa yang dimiliki pria yang satunya. Apa? Teknik Heavenly Sun God's Divine Thunder. Jadi, mayat yang utuh ini pastilah Supreme Master Sekte Demonic Sun God Demon, dan terbakar adalah tetua sekte Asura, Niles and Wood Demon. Sepertinya mereka menemui nasib yang tragis di sini. Tapi, kenapa mereka datang ke sini? Pikir sang MC. Ada satu di sini juga. Jadi harus menggabungkan kedua peta untuk menemukan tempatnya. Mereka berdua datang ke sini bersama-sama dan merebut harta karun. Hanya 2 karakter di peta Demon Sword. Wah, ini tidak mungkin. Setidaknya ada selusin orang dengan julukan Demon Sword di antara seniman bela diri yang ada. Petanya mengarah ke tembok ini, tapi kelihatannya seperti tembok gua biasa. Mungkin ada mekanisme tersembunyi di sini, pikir sang MC. Apa ini? Jadi begitu. Tembok ini sendiri adalah ilusi yang luar biasa. Lalu, MC pun memasuki mekanisme ilusi tersebut. Betapa terkejutnya melihat di dalamnya. Ada seseorang pria yang besar sekali. Sepertinya dia masih hidup. Apa ini? Kata sang MC. Lapisan baja. Aku tidak bisa mengidentifikasi bahannya. Tapi yang pasti, ini barang yang langka. Itu akan berguna sekali dalam pertarungan. Lalu, sang MC pun melirik sebuah pedang. Soul Laser. Pedang yang memotong jiwa, dan terlihat ada sebuah buku juga. Isi buku tersebut adalah orang yang bisa membaca buku ini adalah orang yang paling beruntung di dunia. Mereka yang menguasai teknik lengkap seni bela diri ini akan menjadi tak terkalahkan di zamannya. The Invisible Demon Sword. MC pun terkejut. 300 tahun yang lalu, legenda di antara legenda yang mengalahkan iblis dan dewa dengan teknik Sword Demon ialah The Invisible Demon Sword. Begitulah seekor serigala mendapatkan teknik tersebut. Setelah mendapatkan teknik tersebut, scene berlanjut ke 7 tahun kemudian. Saat berada di Gunung Wuyi, Provinsi Fujian, tempat suci bagi Taoisme dan Buddha, tempat di mana sekte Wuji yang terkenal dan sarang air giok di hutan hijau hidup berdampingan. Tempat latihan terbesar keluarga Zhang, keluarga seni bela diri bergengsi yang ada di Murim, dan juga terletak di sini. Keluarga Zhang adalah pusat dari kekuatan di antara keempat sekte bela diri utama tengah. Terlihat MC yang sedang menaiki kuda, sembari bergumam, sudah 14 tahun berlalu. Aku ingin tahu apakah dia masih hidup di sini. Kita belum tahu ya teman-teman. Siapa yang dimaksudkan oleh MC kita? MC pun terus berjalan memasuki kota. Tiba-tiba, dia mendengar suara. Tolong hentikan sekarang, Tuan Zhang. Apa katamu, bajingan? Kamu berani mengkritikku?
Son Hyung tidak melakukan kesalahan apapun. Saya salah. Saya akan berlutut dan memohon maaf pada Anda. Tiba-tiba datang seorang master tua yang berkata, "Berhenti di sana. Jang Chun, apa yang Ming lakukan sehingga pantas menerima semua ini?" Lalu Jang Chun menjawab, "Sepertinya kamu tidak bisa membedakan antara tinggi dan rendah. Menurutmu, aku juga pengikutmu?" tanya Chang Jun. Tetua pun kaget mendengar hal tersebut. Lalu adiknya Chang Chun berkata, "Hyung, singkirkan saja semuanya dan tanyakan harga bajingan itu." Lalu pria yang dipukuli tersebut pun berkata, "Jangan tidak menghormati master. Hehehe. Si idiot ini benar-benar hebat. Kami bukan pelayan mastermu," ujar adiknya Jang Chun. Tiba-tiba ada suara yang berkata, "Cukup." Mereka pun menoleh ke belakang. Ternyata itu adalah MC kita yang mengorek telinga sambil berkata, "Ya ampun, kalian benar-benar tahu cara berbicara dengan baik. Seolah-olah kalian berasal dari keluarga baik-baik. Apa katamu? Siapa kamu?" "Benar. Apa untungnya aku mematahkan kaki orang tua itu?" "Hehehe," sambil tertawa. "Kamu terpilih. Terima kasih telah menjadi sukarelawan menggantikan mereka." Mendengar itu, MC pun langsung menendang adiknya Jang Chun sehingga tersungkur sembari memasang wajah yang meledek. "Maaf, aku punya kebiasaan secara naluri melontarkan pukulan ketika ada pria jelek yang mendekati wajahku. Tapi sebelum itu, matamu sangat bau." Master tua yang melihat itu pun terkejut sembari menggumam. Anak itu kembali ke Jang Chul yang melihat adiknya dipukul itu pun berkata, "Kamu bajingan gila. Menurutmu apa yang kamu lakukan pada adikku?" Tiba-tiba MC pun sudah berada di depan Jang Chul sembari berkata, "Kamu kakaknya. Sekarang aku melihatnya. Kurasa itu benar." Lalu Jang Chul berkata, "Bocah ini, beraninya kamu meletakkan tanganmu di..." Belum sempat dia menyelesaikan perkataannya, sang MC pun berkata, "Diam, dan mari kita selesaikan masalah ini." Lalu MC pun memukulnya hingga mengeluarkan cairan merah di hidungnya. Master tua dan muridnya yang melihat itu pun terkejut. Tiba-tiba datang seorang pria yang memukul belakangnya Master tua sembari berkata, "Ho ho ho, beruntungnya kamu pasti berbalik di tahun-tahun terakhirmu. Cucu seperti itu pasti jatuh dari langit. Hahaha." Tiba-tiba MC pun memberi hormat sembari berkata, "Paman tertua, apakah Anda baik-baik saja selama ini? Sudah lama sekali kita tidak bertemu." Mendengar itu, pria yang dipukul tersebut berkata, "Aku Kyu Ming dan aku Isan. Itulah nama MC kita. Panggil saja aku Hyung," ujar Lisan ke Kyu Ming. Lalu paman guru pun berkata, "Lisan, pemuda ini adalah penjaga gerbang dan kalian itu seumuran. Bagus, mari kita berteman. Mari kita berbicara santai saja ya, oke?" jawab penjaga gerbang. Sembari mereka pergi, paman guru pun berkata, "Ngomong-ngomong, sepertinya segalanya menjadi cukup besar. Apa yang kamu bicarakan? Mengingat apa yang dia lakukan kepada orang-orang itu selama ini, mereka pantas mendapatkannya." Sin pun berpindah ke sebuah warung. Terlihat Lisan dan yang lainnya menikmati santapan. Paman guru pun bercerita, seiring berkembangnya pengaruh keluarga Jang, anggota muda dari berbagai klan seni bela diri sering mengunjungi tempat ini. Mereka berniat untuk membentuk aliansi melalui pernikahan. Sama seperti orang-orang yang kamu tegur tadi. Kami menyebutnya Tuan Muda Playboy. MC yang mendengar itu pun berkata, "Kalau begitu, semua orang dalam kedai ini adalah..." "Benar. Setiap orang di sini
dipenuhi dengan para playboy. Lalu paman guru pun berkata, "Oh iya San, bagaimana keadaanmu selama ini? Aku sudah menghabiskan 5 tahun di hutan Nanman dan 5 tahun lagi di gurun Duan Huang yang luas. Dilihat dari aura di sekitarmu, sepertinya kamu telah mempelajari beberapa keterampilan yang hebat." "Aku hanya beruntung," kata Lisan, "tapi tetap saja memalukan dibandingkan yang lain." "Tapi kamu sempurna untuk memperbaiki kebiasaan pembuat onar itu menurutku." Mereka pun tertawa. Hahaha. Lalu Lisan berkata, "Adakah di keluarga ini yang mengetahui apakah aku masih hidup atau sudah mati?" Lalu paman pun menjawab, "Aku hanya bisa memastikan kematian kakek dan saudaramu. Aku sudah berusaha mengumpulkan informasi, tetapi aku tidak tahu keberadaan keponakanmu. Aku yakin kamu ingin tahu tentang gadis itu." "Apakah paman tahu tentang sesuatu?" tanya Lisan. Lalu paman guru menunjukkan sesuatu. "Itu karena kalung ini. Inilah alasan mengapa keluarga kita musnah. Tapi aku masih tidak tahu apa ini. Saudaraku juga bilang dia mendapatkan barang ini secara kebetulan. Lagi pula, barang ini sekarang milikmu." Terlihat yang tertulis di kalung tersebut adalah keselarasan yin dan yang. "Apa artinya itu?" tanya Lisan. Lalu paman pun menjawab, "Di antara seni bela diri praktis, ada yang disebut teknik pikiran harmoni yin dan yang. Dan mungkin benda ini berkaitan dengan kemampuan yang luar biasa di dunia ini." Dan tiba-tiba terdengar suara. Siapa yang menyebabkan masalah pada pemimpin patroli keluarga yang sebelumnya? Ternyata itu adalah adiknya Jang Chun yang membawa seorang, lalu lanjut berkata, "Di sana, petani kurang ajar, dengan pakaian kotor itu orangnya." "Permisi, tapi siapa kamu?" ujar Lisan. "Aku Jang Samon, pemimpin unit penjaga keluarga Jang." Mendengar itu pun Lisan berkata, "Pria di sebelahmu adalah dia yang melakukan sesuatu yang salah." "Omong kosong apa itu? Maksudmu dia menyalahkan dirinya sendiri?" tanya Samon. "Bisakah dia menjelaskannya sendiri apa yang terjadi itu?" "Aku hanya mencoba menceramahi pelayan kurang ajar itu." Lalu tanya Lisan, "Apa yang dia lakukan salah?" "Dia menghina kami, mengejek keluarga Jang," jawab adiknya Jang Chul. "Itu tidak benar. Aku baru saja datang untuk membeli makanan. Kamu lewat tanpa menyapa kami." "Apa itu tidak menghina kami? Aku memang menyapamu. Tapi semua orang berpura-pura tidak mendengarkanku. Kamu bahkan menumpahkan makanan pada kami. Bukankah itu karena kamu tersandung kakiku? Tidak ada satupun dari kami yang tersandung kakimu." "Dari mana kamu mengarang kebohongan ini?" tanya Lisan. Tiba-tiba Samon pun menghentikan mereka. "Cukup, kamu membuat keributan karena hal yang tidak penting." Q menceroboh, "Dan Jang Chul terlalu main-main. Mari akhiri ini." Mendengar itu, paman guru angkat bicara. "Maksudmu menjadikan seorang bodoh itu lelucon?" Dan Lisan pun berkata, "Jika mempermainkan seseorang hanya sekedar lelucon, maka apa yang kulakukan juga harus dianggap sebagai lelucon." Mendengar itu pun pemimpin Jang bertanya, "Apa hakmu untuk campur tangan?" "Pemimpin Jang, dia adalah cucuku," jawab paman guru. "Meskipun dia cucumu, dia tetap harus menanggung akibatnya karena telah menyakiti pemimpin patroli keluarga Jang. Kamu siap untuk itu kan?" tanya pemimpin Jang. "Jika saat ini kamu memotong salah satu lenganmu sendiri dan meminta maaf 100 kali lipat, kami mungkin akan memaafkanmu.
Mendengar hal itu, Lisan pun berdiri sembari berkata, "Ayo kita bertarung. Cukup dengan kata-kata yang tidak perlu itu. Kamu bajingan." Sembari menendang Lisan, tendangannya itu pun hampir mengenai Lisan. Lalu Lisan mengeluarkan kekuatan di tangannya dan memukul penjaga Jang hingga tersungkur ke belakang. Mereka pun terkejut. Lalu Qiu Ming bergumam, dia menghancurkan pemimpin keluarga Jang dengan satu serangan. Lisan pun tertawa. "Hahaha, usaha yang bagus. Aku baru saja memukulmu sekali dan kamu sudah berdarah. Kamu brengsek, kamu sudah melihat darahku. Aku juga harus melihat darahmu juga." Sembari ingin mengeluarkan pedangnya, lalu dengan wajah yang mengerikan Lisan, dia berkata, "Pedang itu jangan kamu keluarkan. Jika kamu melakukannya, kamu akan mati." Penjaga Jang pun terkejut sembari bergumam, aura membunuh yang mencekam. Tiba-tiba, ada beberapa orang yang memberi hormat dan berkata, "Nyonya Jang ada di sini." Suasana di kedai pun menjadi cerah. "Senang bertemu denganmu, Nona Jang." Lalu Nona Jang pun berkata, "Pemimpin Jang, apa yang terjadi itu? Beraninya kamu mengabaikan kata-kata Nona muda," ujar si pengawal Nona muda.